Shalom, selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Amin, 2025 possessing your possession. Miliki apa yang menjadi milikmu. Dari semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Ada begitu banyak warisan dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, yang Allah mau berikan kepada saudara, kepada saya. Ada begitu banyak. Jadi jangan hanya miliki sebagian, tapi miliki semuanya. Bilang sama kiri kanan saudara, miliki semuanya. Amin, jangan hanya sebagian. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Bukan hanya sekedar memiliki, tetapi ditambahkan. Amin. Bagaimana caranya memiliki, dengan apa saudara bisa memiliki semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan? Dengan iman. Dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya tempatkan dirimu selalu di bawah firman Kristus. Tempatkan dirimu selalu di bawah firman tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kamu akan memiliki. Bagaimana caranya? Bukan hanya sekedar memiliki, tapi ditambahkan. Bagaimana caranya? Minggu yang lalu Alkitab berkata, camkanlah apa yang kamu dengar. Camkan firman Kristus, firman tentang pekerjaan yang sudah Kristus selesaikan. Camkanlah itu. Kemudian perhatikan caramu mendengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, untuk mendengar firman Kristus akan diukurkan kepadamu. Dan lebih daripada itu akan ditambahkan. Jadi bukan hanya sekedar kamu memiliki, tapi ditambahkan. Hari ini saudara mendengar firman Kristus. Saudara mendengar firman tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Saya mau hari ini saudara bukan hanya sekedar memiliki, tapi ditambahkan. Siap untuk memiliki dan ditambahkan? Bagaimana caranya? Camkan yang kamu dengar hari ini. Perhatikan caramu mendengar. Siap menerima, memiliki, ditambahkan? Amin. Camkanlah. Perhatikan cara kamu mendengar. Apapun yang menghalangi saudara untuk menerima 100% bahkan ditambahkan, singkirkan. Kalau handphone selama ini menghalangi saudara menerima 100% dan ditambahkan, simpan handphonenya. Camkan yang kamu dengar hari ini. Perhatikan cara kamu mendengar. Hari ini saya mau berbicara khusus tentang kesembuhan. Pastikan kamu bukan hanya sekedar memiliki kesembuhan, tapi ditambahkan. Bukan hanya sekedar memiliki kesembuhan, tapi kehidupan. Kehidupan yang sama seperti yang Tuhan Yesus miliki, so alive. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan, hidup yang diberkati. Tidak pernah kekurangan satu apapun. Siap memiliki? Ditambahkan? Bilang sama kiri kanan, camkan. Perhatikan cara kamu mendengar. Amin. Alkitab menceritakan, Yesus kembali lagi ke Kana yang di Galilea, tempat Yesus membuat mujizat yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Alkitab menceritakan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Jadi orang ini pergi dari Kapernaum ke Kana yang di Galilea karena Yesus ada di sana. Saya mau saudara mengerti, perjalanan dari Kapernaum ke Kana yang di Galilea, kalau saudara berjalan kaki, itu jaraknya 7-8 jam perjalanan kaki. Jadi orang ini dari Kapernaum pergi ke Kana, bertemu dengan Yesus dan dia minta dengan sangat, mohon sama Yesus supaya Yesus datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Bukan hanya sekedar sakit, tapi sekarat. Kita lihat firman Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 48-50. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Jadi orang ini datang dari Kapernaum, dia datang ke Kana di Galilea, karena Yesus ada di sana. Dia minta sama Yesus untuk datang ke Kapernaum. Kenapa? Karena anaknya sedang sakit. Bukan hanya sekedar sakit, tapi anaknya mau mati. Kemudian Tuhan berkata kepada orang ini, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat,
kamu tidak percaya. Kemudian orang ini berkata, Tuhan, tolong, sebelum anakku mati. Jadi dia minta dengan sangat, Tuhan, tolong Tuhan, datang ke Kapernaum, sembuhkan anak saya. Sebelum anak saya mati. Kemudian Tuhan berkata begini kepada orang ini, pergilah, anakmu hidup. Pergilah, anakmu hidup. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada mujizat yang dinyatakan. Hanya firman Kristus yang disampaikan, pergilah, anakmu hidup. Apa yang terjadi sama orang ini? Orang itu percaya. Tidak ada tanda, tidak ada mujizat yang dinyatakan. Waktu orang ini mendengar perkataan Yesus, orang ini percaya. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus, dia percaya firman Kristus, lalu pergi. Pertanyaan saya, seberapa besar kepercayaan orang ini terhadap perkataan yang Yesus katakan? Dan ketika dia percaya, apa yang terjadi? Nanti kita akan lihat seberapa besar dia percaya firman Kristus dan waktu dia percaya, apa yang terjadi. Ayat 51 sampai 53. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Ketika orang ini masih di tengah jalan, hamba-hambanya datang menyongsong dia dan berkata, anakmu hidup. Anakmu hidup. Kemudian orang ini bertanya kepada hamba-hambanya, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Pukul berapa anak itu mulai sembuh? Mulai sembuh artinya keadaannya mulai membaik. Seperti yang saya katakan sama saudara, tidak semua kesembuhan terjadi secara instan. Terkadang ada proses 30, 60, 100% sembuh. Amin. Jadi kalau saudara sakit dan kesembuhan itu tidak datang secara instan, jangan ada keraguan. Jangan stop sampai di situ. Amin. Kesembuhan terkadang terjadi secara progres. Ada tahapan 30%. Jangan ada keraguan. Tetap percaya, tetap beriman. Kenapa? Karena kesembuhan, it's on your way. Kesembuhan sedang berjalan kepada saudara. Jadi kesembuhan tidak selalu terjadi secara instan. Terkadang secara ada progres 30%, 60%, 100%. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang. Kemarin siang, pukul berapa? Pukul 1, demamnya hilang. Maka teringatlah orang itu bahwa pada saat itulah, pukul berapa? Pukul 1, kemarin Yesus berkata kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Pukul 1 siang kemarin, orang ini mendengar firman Kristus, perkataan yang kuat dari mulut Yesus, pergilah, anakmu hidup. Waktu dia mendengar firman Kristus, pergilah anakmu hidup. Alkitab tadi mengatakan apa di ayat sebelumnya? Orang itu percaya kepada perkataan yang keluar dari mulut Yesus, kemudian dia pergi. Pergi kemana? Langsung pulang? Langsung pulang? Tidak. Ingat, jam berapa dia mendengar Yesus berkata anakmu hidup? Pukul 1 kemarin. Seperti yang tadi saya katakan sama saudara, perjalanan dari Kapernaum ke Kana, berapa jam? 7 jam. Kalau dia mendengar perkataan Yesus jam 1 siang, dia percaya, kemudian dia pergi pulang, sampai jam berapa di Kapernaum? 8. Jam 8 malam. Tapi dari peristiwa ini kita tahu, dia bertemu dengan hamba-hambanya, kapan? Keesokan harinya. Karena hamba-hambanya berkata, kemarin siang. Artinya apa? Waktu dia mendengar firman Kristus, kita tahu seberapa besar orang ini percaya akan firman yang keluar dari mulut Yesus. Pergilah, anakmu hidup. Dia tidak langsung pulang. Dia bermalam di Kana.
keesokan harinya baru dia pulang. Padahal anaknya sedang sekarat. Tuhan tolonglah, sebelum anakku mati. Tapi Tuhan berkata, pergilah, anakmu hidup. Dia rest. Dia percaya. Dia gak langsung pulang. Dia bermalam di Kana. Keesokannya baru dia pulang. Waktu dia pulang, hamba-hambanya menyongsong dia dan berkata, anakmu hidup. Kemudian dia berkata, pukul berapa? Anakku mulai sembuh. Pukul 1 siang. Dia teringat, oh jam 1 siang kemarin. Tuhan berkata kepada saya, pergilah, anakmu hidup. Alkitab berkata, dia percaya. Dia percaya, perhatikan baik-baik. Di saat dia percaya sama firman Kristus, di saat yang sama, di Kapernaum, anaknya mulai sembuh. Betapa luar biasa firman Kristus. Amin. Betapa luar biasa firman Kristus di saat dia percaya firman Kristus. Firman yang keluar dari mulut Yesus. Saat itu juga anaknya mulai demamnya hilang. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Terima kesembuhan dengan iman. Enggak ada cara lain. Semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib hanya bisa saudara terima dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya percaya tadinya orang ini tidak ada iman. Please, sebelum anakku mati. Dan Tuhan berkata, pergilah, anakmu hidup. Setelah dia mendengar firman Kristus, imannya bangkit. Dan dia percaya. Di saat dia percaya, apa yang terjadi? Saat itu juga anaknya mulai sembuh. Jadi terima kesembuhan. Saudara semua bisa menerima kesembuhan. Dengan apa? Dengan iman. Sekali lagi saya katakan, semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib hanya bisa diterima dengan iman. Amin. Hanya bisa diterima dengan iman. Sebab bukan karena hukum Taurat. Jelas sekali ayatnya. Bukan karena hukum Taurat. Hukum Taurat berbicara tentang perbuatan. Bukan karena hukum Taurat, bukan karena apa yang kamu perbuat. Bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Siapa keturunannya? Saudara dan saya. Bahwa ia akan memiliki dunia. Memiliki dunia merupakan janji Allah secara global buat Abraham dan keturunannya. Buat saudara, buat saya. Untuk bisa memiliki dunia, termasuk di dalamnya, kamu harus sehat. Kamu harus diberkati. Amin. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia memiliki dunia. Bukan karena hukum Taurat, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Selalu tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Amin. Firman tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Iman akan timbul. Alkitab berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Jangan hidup dengan perasaanmu. Jangan hidup dengan perkiraanmu. Tuhan mau gak ya nyembuhin saya? Tuhan dengar gak ya doa saya ya? Jangan. Hidup dengan iman. Amin. Hidup dengan iman. Tuhan pasti mendengar doa saya. Karena apa yang anaknya lakukan? Dia dengar doa saya. Amin. Jadi hidup dengan iman. Bukan dengan perasaan. Bukan dengan perkiraan. Hidup dengan iman. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Perhatikan baik-baik. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Amin. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Nggak semuanya bilang amin. Kalau Tuhan berkenan sama saya, Pak, itulah hidup dengan perasaan. Hidup dengan iman. Apakah Tuhan berkenan sama saudara? Dari mana saudara tahu? Dari firman Kristus. Itu sebabnya tempatkan dirimu di bawah firman Kristus dan percaya. Tuhan berkenan, sangat berkenan sama saudara. Kenapa? Karena apa yang anaknya sudah selesaikan di atas kayu salib. Kamu bukan lagi orang berdosa,
Kamu orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apakah Tuhan berkenan? Tuhan sangat berkenan. Waktu Tuhan melihat saudara, Tuhan seperti melihat anaknya sendiri. Kenapa? Karena saudara ditempatkan di dalam Yesus. Apakah Tuhan berkenan sama saudara hari ini? Yes. Berjalan dengan iman, bukan dengan perasaan. Tuhan berkenan gak ya sama saya? No, dengan iman. Tuhan berkenan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan kau. Apakah Tuhan mendengar saudara hari ini? Yes. Tuhan mendengar doamu. Tuhan mendengar segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Jangan pernah lagi berkata, kira-kira Tuhan dengar gak doa saya? No. Hidupmu bukan dengan kira-kira, tapi hidupmu dengan iman. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong kau. Amin. Apakah saudara sudah diselamatkan? Yes, saudara adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tuhan akan menolong saudara. Jadi jangan pernah lagi berpikir, Tuhan mau tolong saya enggak ya? Itu hidup dengan perasaan. Orang benar bukan hidup dengan perasaan. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan kata berkenan di sini, terjemahannya adalah dektos. Apa itu dektos? The acceptable year of the Lord. Free favors of God profusely abound. Tahun di mana Tuhan menerima kamu dengan baik. Kenapa? Karena pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Dia sudah mati buat saudara, dia sudah menanggung dosamu, dia sudah dihukum karena dosamu, dia menerima bagian yang seharusnya menjadi bagian saudara, bagian saya, supaya hari ini kamu menerima bagian yang seharusnya menjadi bagian anaknya. Dia ditinggalkan. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya hari ini Tuhan bisa berkata sama saudara, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kau. Betapa berkenannya saudara di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saudara hidup di tahun rahmat Tuhan. The acceptable year of the Lord. Di mana Allah akan menerima kamu dengan baik. Gak ada yang bilang amin. Tuhan menerima kamu dengan baik. Amin. Dan Tuhan akan memberikan kepada saudara kebaikannya. Berlimpah-limpah. Inilah saudara dan saya hidup di tahun rahmat Tuhan. The acceptable year of the Lord. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Apa yang terjadi waktu saudara hidup di waktu perkenanan? Ketika aku berkenan, aku mendengarkan kau. Ini saatnya Tuhan mendengar kamu. Amin. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Apa yang terjadi waktu Tuhan menyelamatkan saudara? Tuhan mendengar kamu. Jadi hari ini Tuhan mendengar saudara. Jadi jangan hidup dengan kira-kira. Jangan hidup dengan perasaan, hidup dengan iman. Hidup dengan iman. Bukan dengan perkiraan. Jangan kira-kira, Tuhan menolong saya enggak ya? Kira-kira Tuhan mendengar enggak ya doa saya ya? Jangan lagi hidup dengan perasaan. Ya mungkin Tuhan akan menyembuhkan saya. Mungkin satu hari Tuhan akan menyembuhkan saya. Bukan satu hari, sekarang. Sekarang Tuhan mendengar saudara, sekarang Tuhan menyembuhkan kamu, sekarang Tuhan berkenan sama kamu. Amin. Jadi bagaimana caranya? Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Enggak ada cara lain. Firman Kristus yang memberikan kehidupan dan kesembuhan kepada saudara. Sama seperti yang tadi saya katakan sama saudara, ketika orang ini mendengar perkataan Yesus, lalu dia percaya dan dia pergi. Pukul berapa tadi? Pukul 1. Ketika dia percaya, pukul 1 saat itu juga. Sekarang, Alkitab berkata, sekarang. Pukul yang sama, jam yang sama, waktu yang sama ketika dia percaya. Apa yang terjadi di sana? Anaknya mulai sembuh. Anaknya mulai sembuh. Amin. Hari kamu mendengar firman Kristus, hal yang sama terjadi ketika kamu percaya. Hari ini, kamu menerima kesembuhan. Amin. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Semuanya ini telah menimpa mereka. Mereka di sini siapa? Bangsa Israel.
Betul? Yang hidup selama 40 tahun di padang gurun. Semuanya ini adalah contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang sedang hidup di zaman akhir. Jadi semua yang terjadi atas bangsa Israel 40 tahun mereka hidup di padang gurun. 2 tahun pertama mereka belum mengembara, 38 tahun kemudian mereka baru mengembara. Semuanya menjadi contoh, dituliskan sebagai peringatan buat saudara, buat saya yang hidup di zaman akhir. Jadi Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir selama 430 tahun untuk dibawa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi kenapa mereka bisa mengembara di padang gurun selama 38 tahun? Bukan kehendak Tuhan mereka mengembara di padang gurun selama 38 tahun. Tuhan membawa bangsa ini keluar dari Mesir, dari perbudakan selama 430 tahun untuk masuk ke tanah perjanjian. Sesungguhnya mereka bisa masuk dalam waktu yang singkat. Betul? Mereka bisa masuk dalam waktu yang singkat. Tapi kita sudah tahu apa yang terjadi sama bangsa ini di Kades Barnea. Di perbatasan. Mereka bisa masuk dalam waktu yang singkat. Tapi apa yang terjadi di perbatasan sebelum mereka masuk? Mereka menista Tuhan. Mereka menghina Tuhan. Mereka tidak mau percaya sama firman Tuhan. Itu sebabnya satu angkatan yang tidak percaya. Mereka semua tidak bisa masuk. Mereka nggak bisa masuk. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik dalam kitab Imamat. Ada 5 korban di sana. Betul? Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, penebus salah, penghapus dosa, penebus salah. Ada berapa korban? Ada 5 korban dalam kitab Imamat. Kalau saudara perhatikan baik-baik dalam kitab Bilangan, ada 1 korban lagi yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Di saat-saat terakhir sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Saat-saat terakhir. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Korban apa? Lembu betina merah. Lembu betina merah. Ini korban yang terakhir yang Tuhan berikan detik-detik terakhir sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa Tuhan tidak memberikan korban ini, lembu betina merah, bersamaan dengan 5 korban lainnya dalam kitab Imamat, jadi korban yang ke-6. Kenapa? Kenapa Tuhan memberikan pada saat-saat terakhir sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian? Ingat, semua yang menimpa mereka adalah contoh dan dituliskan sebagai peringatan buat saudara, buat saya yang hidup di akhir zaman. Bukan satu kebetulan Tuhan memberikan lembu betina merah sebagai korban terakhir sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Seolah-olah korban ini untuk menebus semua kesalahan mereka yang terjadi selama mereka hidup di padang gurun. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Ini penting sekali. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah tetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena akuk. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang ketiga, yang tidak pernah kena kuk. Semua korban yang terdapat dalam perjanjian lama semuanya, tidak lain, tidak bukan, berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Dan selalu dikatakan tidak bercacat, tidak bercela. Tetapi khusus untuk lembu betina merah di sini dikatakan tidak bercacat, tidak bercela, dan ada satu lagi yang baru. Tidak pernah kena kuk. Ini sesuatu yang baru. Tidak pernah kena kuk. Lembu betina merah di sini berbicara tentang apa? Berbicara tentang Yesus. Pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk dosamu. Tidak bercacat, tidak bercela. Ini yang paling penting. Yang belum pernah kena kuk. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus tidak pernah berada di bawah sistem apapun yang berlaku di dunia ini. Tidak ada satu sistem apapun, peraturan apapun yang mengontrol, mempengaruhi hidupnya Yesus. Betul? Waktu dia datang ke dalam dunia ini, dia hidup bukan berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku di dunia ini, tapi dia hidup berjalan berdasarkan prinsip kerajaan surga. Amin. Tidak ada satu apapun
yang mengontrol Yesus. Mempengaruhi Yesus. Dia belum pernah kena kuk. Berbeda dengan saudara, berbeda dengan saya. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang bisa mempengaruhi, mengontrol hidupmu, hidup saya. Betul? Hal yang paling kecil lah. Hidupmu, hidup saya dipengaruhi oleh omongan orang lain. Kalau orang berkata sesuatu yang buruk tentang saudara, apa yang terjadi? Seorang gak bisa tidur, panas, marah. Sekarang ada begitu banyak orang marah di sosial media karena omongan orang lain. Balas-balasan, stres, gak bisa tidur, marah. Akhirnya saudara depresi. Sebaliknya, kalau orang berkata sesuatu yang baik tentang saudara, terbang saudara. Jadi hidupmu, hidup saya, begitu banyak, ada banyak hal yang mempengaruhi hidupmu, hidup saya. Tetapi tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi Yesus. Hujatan apapun, pujian apapun yang ditujukan kepada Yesus, tidak ada satupun yang mempengaruhi Yesus. Bukankah saudara mau menjadi orang yang sama seperti Yesus? Amin. Kembali ke sini. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Biarlah orang Israel membawa kepadamu seekor lembu betina merah. Kemudian engkau harus membawa lembu ini, kalau saudara baca terus ayatnya nanti di rumah. Engkau harus membawa lembu betina merah ini ke pintu perkemahan. Kemudian harus sembelih lembu ini. Setelah disembelih lembu ini dipersembahkan, dibakar di atas mezbah korban bakaran. Sampai habis. Apa bentuk terakhir dari korban yang dibakar? Apa bentuk yang terakhir dari korban yang dipersembahkan? Abu. Abu adalah bentuk yang terakhir. Ketika sebuah korban dibakar sampai habis, bentuk terakhir adalah abu. Apa artinya abu? It is finished. Selesai. Kemudian abunya diambil, ditaruh dalam bejana, kemudian diberikan air yang mengalir. Untuk apa? Dibuat air pentahiran. Untuk apa air pentahiran? Apa aplikasi dari air pentahiran? Untuk mentahirkan yang najis. Kalau saudara baca terus ayatnya nanti kita akan ketemu. Apabila ada orang yang terkena kepada orang yang mati terbunuh atau terkena mayat, terkena tulang, terkena kuburan, maka orang itu akan menjadi najis selama 7 hari. Bagaimana caranya mentahirkan? Dengan air pentahiran. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya mengaplikasikan air pentahiran ini untuk mentahirkan orang yang najis? Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Juga setiap orang yang di padang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang atau kepada mayat atau kepada tulang-tulang seorang manusia atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Bagi orang yang najis haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis. Lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu dan memercikannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana. Dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang atau kepada orang yang mati terbunuh atau kepada mayat atau kepada kubur itu. Juga setiap orang yang di padang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang atau kepada mayat atau kepada tulang-tulang seorang manusia atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Ini gambaran, ini berbicara tentang apa? Orang yang berdosa. Bagi orang yang najis, haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar sampai habis. Abu dari korban penebus dosa, konteksnya adalah lembu betina merah yang dibakar sampai habis. Lembu betina merah berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Dibakar sampai habis, ini berbicara tentang pekerjaan yang sudah selesai. Jadi abu dari korban penghapus dosa yang dibakar sampai habis berbicara tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Bagi orang yang najis haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar sampai habis. Jadi abu dari lembu betina merah yang dibakar sampai habis berbicara tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kemudian perhatikan baik-baik, lalu di dalam bejana itu, jadi abunya diambil taruh dalam bejana. Kemudian
Dibubuhi air mengalir. Air mengalir di sini dalam bahasa aslinya adalah living water. Apa itu living water? Firman Tuhan. Air hidup. Living water. Jadi abu berbicara pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Air mengalir, living water berbicara tentang firman. Jadi abu dicampur air mengalir berbicara tentang apa? Firman Kristus. Firman tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Amin. Saudara mengerti sampai di sini? Nah, bagaimana caranya mentahirkan sesuatu yang najis dengan air pentahiran di sini? Ayat berikutnya mengatakan begini, ayat 18. Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkan ke dalam air itu, ke dalam bejana itu. Di dalam bejana ini ada abu dan air mengalir. Dan memercikkan ke atas semua yang najis. Kemah, orang yang tersentuh mayat, orang yang tersentuh tulang, kuburan, sesemua yang najis. Dipercikkan dengan air pentahiran, maka yang najis menjadi tahir. Begini cara mengaplikasikan. Perhatikan baik-baik. Kemudian seorang yang tahir, siapa yang dimaksud dengan seorang yang tahir di sini? Saudara dan saya. Saudara dan saya sudah ditahirkan, dikuduskan oleh darah Yesus satu kali untuk selamanya. Haruslah mengambil hisop. Pernah lihat hisop? Hisop seperti kuas. Bentuknya seperti lidah. Betul? Masih ingat semalam sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka mengoleskan darah pada ambang atas tiang pintu kiri kanan. Dengan menggunakan apa? Hisop. Mereka mengaplikasikan darah Yesus. Bagaimana caranya mengaplikasikan air pentahiran? Dengan menggunakan hisop. Dipercikkan dengan menggunakan hisop. Hisop bentuknya seperti lidah. Amin. Mencelupkan ke dalam air itu. Air pentahiran. Apa air pentahiran? Firman Kristus. Hari ini, sekarang saya sedang mengaplikasikan air pentahiran kepada saudara. Saya sedang memperkatakan firman Kristus. Untuk apa? Membersihkan kamu. Amin. Firman Kristus mentahirkan saudara. Firman Kristus inilah yang memberikan kehidupan dan kesembuhan kepada seluruh tubuhmu. Yang percaya boleh bilang amin. Ini merupakan ketersediaan di akhir zaman. Buat siapa? Buat orang-orang yang hidupnya dibenarkan karena iman. Berkat yang luar biasa. Apa itu? Firman Kristus. Mentahirkan saudara. Kamu butuh firman Kristus. Itu sebabnya saya selalu katakan sama tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Firman tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Ini yang mentahirkan kamu. Ini yang memberikan kehidupan dan kesembuhan kepada seluruh tubuhmu. Hari ini saudara yang sakit, kamu sedang menempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Hari ini kamu bukan hanya mendapatkan kesembuhan, kamu mendapat kehidupan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Betapa luar biasanya firman Kristus. Firman Kristus menyembuhkan saudara. Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Masih ingat? Yesus mengadakan perjamuan semalam sebelum dia diserahkan. Bersama dengan murid-muridnya. Yesus duduk di meja perjamuan. Ingat baik-baik, di atas meja perjamuan ada apa? Ada roti dan anggur. Betul? Ada roti dan anggur. Roti dan anggur berbicara tentang apa? Tubuh dan darah Kristus. Dengan kata lain berbicara tentang kematian Yesus. Jadi di atas meja perjamuan ada kematian Yesus. Kemudian Alkitab menceritakan, dia bangkit dari meja perjamuan. Dia bangkit dari meja perjamuan. Di atas meja perjamuan ada apa? Ada kematian Yesus. Dia bangkit dari meja perjamuan. Ini berbicara tentang apa? Kebangkitan Yesus. Amin. Setelah dia bangkit, apa yang terjadi? Dia melepaskan jubahnya. Kemudian dia mengambil selai kain lenan, dia mengikatkan pada pinggangnya. Ini berbicara tentang apa? Hamba. Jadi setelah dia mati, kemudian dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan sampai hari ini, dia tetap melayani saudara, melayani saya. Amin. Yohanes mendapat penglihatan di surga. Yesus memakai ikat pinggang dari emas. Artinya apa? Sekalipun dia sudah duduk di sebelah kanan Allah, dia tetap melayani kamu. Apa yang dia lakukan? Dia membasuh kamu.
Dengan apa? Dengan firman-Nya. Sampai hari ini. Itu sebabnya setelah dia bangkit, dia lepasin jubahnya, dia memakai ikat pinggang, kemudian dia mengambil basi, dia mengisi dengan air. Kemudian dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian Petrus berkata, Tuhan, Engkau akan membasuh kakiku. Dan Tuhan berkata begini, apa yang kulakukan hari ini kamu tidak mengerti. Kamu akan mengertinya kelak. Jadi apa yang Yesus lakukan, membasuh kaki murid-murid, ini merupakan tindakan simbolik. Ada artinya. Ada begitu banyak gereja yang melakukan tindakan pembasuhan kaki. Saya tidak menentang pembasuhan kaki. Puji Tuhan kalau mereka masih mau melakukan pembasuhan kaki. Puji Tuhan mereka mau melakukan seperti apa yang harus dilakukan. Tapi ini tindakan simbolik. Lebih daripada itu, selain daripada mereka melakukan, mereka juga harus mengerti artinya. Apa artinya membasuh kaki? Engkau akan membasuh kakiku. Apa yang aku lakukan kamu tidak mengerti sekarang Petrus, kamu akan mengerti kelak. Ini tindakan simbolik. Dan Petrus berkata begini, engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Tuhan berkata begini, jika aku tidak membasuh kakimu selama-lamanya, terus-menerus, maka kamu tidak akan pernah mendapat bagian bersama-sama dengan aku. You have no part with me. Kamu tidak bisa berjalan bersama-sama dengan aku. Kalau aku tidak membasuh kamu, membersihkan kamu, maka apa yang terjadi? Kamu tidak bisa mendapat bagian bersama-sama dengan aku. Kamu akan merasa, hidup orang Kristen jangan dengan perasaan, tapi dengan iman. Tapi kalau kamu nggak tahu firman Tuhan, kamu akan hidup dengan perasaan. Saya kotor, saya nggak layak. Kalau saya berdoa, kira-kira Tuhan dengar nggak doa saya ya? Kalau saya dalam kesusahan, Tuhan mau nolong saya nggak ya? You have no part with me. Itu sebabnya kamu harus dibasuh. Dengan apa? Dengan firman Kristus. Kalau aku tidak membasuh kamu, kamu tidak bisa mendapat bagian bersama-sama dengan aku. Sudah tahu Petrus, Tuhan kalau gitu jangan kaki, semuanya dibasuh. Dan Tuhan berkata begini, kalau kamu sudah mandi, kamu sudah bersih seluruhnya. Hanya kaki kamu saja yang harus dibersihkan. Artinya apa? Kalau kamu sudah dibasuh oleh darah Yesus, kamu sudah bersih seluruhnya. Satu kali, untuk berapa lama? Selama-lamanya. Hanya kakimu saja yang perlu dibasuh. Kenapa hanya kaki? Kenapa hanya kaki? Kaki menggambarkan perjalanan hidupmu sehari-hari. Kenapa? Karena kamu berjalan dengan kaki. Waktu kamu berjalan dengan kaki pada zaman itu, sudah tahu struktur tanahnya, ada debu, ada tanah, berbatu-batu. Waktu kamu berjalan dengan kaki, ada debu yang menempel, ada tanah yang menempel, ada kotoran yang menempel. Debu berbicara tentang dosa. Itu yang harus dibersihkan. Dalam perjalanan hidupmu sehari sebagai orang percaya, bisa saja kamu berbuat sesuatu yang salah. Bisa saja kamu berbuat dosa. Ada kesadaran akan dosa menempel di sini. Kalau ini nggak dibersihkan, you have no part with me, kata Tuhan. Kalau kamu merasa kotor, kamu merasa nggak layak, kamu tidak bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya nggak layak, Tuhan pasti nggak dengar doa saya. Saudara nggak mau datang ke gereja, saudara nggak mau berdoa, saudara nggak mau perjamuan, karena saudara merasa nggak layak. Tuhan nggak dengar doa saya, Tuhan nggak mau tolong saya. You have no part with Him. Kenapa? Itu sebabnya kamu harus dibersihkan. Dengan apa? Dengan firman Kristus. Kamu butuh firman Kristus. Amin. Dan kemudian Tuhan berkata, kalau aku membasuh kakimu, maka kamu juga harus saling membasuh kaki sesamamu. Amin. Itu sebabnya dikatakan kemudian seorang yang tahir. Siapa yang tahir sini? Saudara dan saya. Kalau Tuhan membersihkan kamu dengan firman-Nya, demikian juga kamu juga harus membersihkan orang lain dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jangan menghakimi orang lain, tapi bersihkan orang lain dengan apa? Dengan firman. Supaya mereka juga bisa mendapat bagian bersama-sama dengan Tuhan. Dan inilah yang menyembuhkan kamu. Inilah yang menyembuhkan kamu. Terus tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Firman tentang pekerjaan sudah Dia selesaikan. Kamu sembuh. Amin. 1 Petrus 2 ayat 24. Ini yang mentahirkan. Ini berkat yang besar. Ini ketersediaan buat orang-orang hidup di akhir zaman. Ada lembu betina merah. Dikorbankan sampai habis. Dicampur air untuk mentahirkan kamu.
membersihkan kamu. Amin. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perhatikan baik-baik. Ia sendiri, siapa di sini? Yesus. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di mana? Di kayu salib. Supaya kita, perhatikan baik-baik, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Ini firman Kristus. Ini firman tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Amin. Kemudian percaya. Percaya. Jangan ada keraguan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di tubuhnya di atas kayu salib. Jadi dia tergantung di atas kayu salib. Dia sedang menggantikan posisimu, dia sedang menggantikan posisi saya. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa. Apakah dia berbuat dosa? Tidak. Semua dosamu, semua dosa saya ditanggungkan di tubuhnya. Ia sendiri yang memikul dosa kita di tubuhnya di kayu salib. Waktu dia menerima dosamu, dia menjadi dosa karena kita. Dan waktu dia menjadi dosa, perhatikan baik-baik. Allah memperlakukan dia sebagaimana layaknya orang berdosa. Allah tidak lagi memperlakukan dia sebagai anaknya. Tapi Allah memperlakukan dia sebagai orang berdosa. Dia ditinggalkan. Itu sebabnya dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia menjadi dosa karena kita. Allah memperlakukan dia sebagaimana layaknya orang berdosa. Kemudian Allah menghukum dosamu. Ingat, tidak ada satupun dosamu yang terlewat. Tidak ada. Semua dosamu dihukum. Tapi bukan di tubuhmu, di tubuh anaknya. Sampai anaknya mati. Habis. Menjadi abu. Amin. Tidak ada penghukuman. Semua penghukuman sudah ditanggungkan di tubuh anaknya. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Apa artinya mati terhadap dosa? Tidak lagi ada penghukuman. Kamu sudah mati terhadap dosa. Artinya apa? Tidak lagi ada penghukuman. Amin. Supaya kita yang mati terhadap dosa, sekarang kamu hidup untuk apa? Kebenaran. Kebenaran dalam perjanjian baru selalu berbicara tentang kebenaran karena iman. Dia sudah mati di atas kayu salib menanggung dosamu. Tidak lagi ada penghukuman supaya hari ini kamu bisa hidup sebagai orang yang dibenarkan karena iman. Ini firman Kristus. Terus tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Terus memperkatakan saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ini yang selalu saya doakan setiap hari. Tuhan, aku bersyukur karena apa yang kau lakukan di atas kayu salib. Engkau menanggung dosaku di dalam tubuhmu. Supaya hari ini aku mati terhadap dosa. Tidak lagi ada penghukuman. Dan hari ini aku hidup sebagai orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi sama saudara? Apa yang terjadi sama saudara? Waktu kamu percaya firman Kristus, ia telah menanggung semua dosaku dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya hari ini aku mati terhadap dosa, tidak lagi ada penghukuman. Dan hari ini aku hidup sebagai orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi sama saudara? Kalimat selanjutnya baca baik-baik. Ini yang terjadi sama saudara. 3, 2, 1. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Very simple. Semua kesembuhan saudara bisa terima dengan iman. Percaya firman Kristus. Percaya firman tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Renungkan, deklarasikan. Aku bersyukur Tuhan, Engkau telah menanggung semua dosaku di atas kayu salib. Supaya hari ini aku yang mati terhadap dosa. Tidak lagi ada penghukuman. Hari ini aku hidup sebagai orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa terjadi? Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Jangan main-main. Beginilah caranya kamu menerima kesembuhan. Lembu betina merah dibakar sampai habis. Amin. Diberikan air mengalir, living water. Ini firman tentang Kristus, tentang pekerjaan sudah Tuhan Yesus selesaikan. Apabila ada yang najis, berdosa, termasuk dalamnya sakit, gagal. Bagaimana caranya mentahirkan saudara? Memulihkan keadaanmu kembali. Yang sakit jadi hidup kembali. Yang sakit jadi sehat lagi. Yang gagal berhasil lagi. Bagaimana caranya? Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Enggak ada cara lain.
Amin. Percaya firman Kristus, maka firman Kristus akan memberikan kehidupan, memberikan kesembuhan kepada seluruh tubuhmu. Amin. Minggu yang lalu, hari Senin, sekarang hari Minggu, hari Senin kemarin, tiba-tiba bangun pagi, leher saya sebelah kiri sakit. Kalau nelen tuh sakit seperti mau radang. Kalau saya berasa radang, biasanya saya langsung pergi ke THT dan minta suntik. Saya lupa nama suntikannya, tapi itu anti-inflamasi. Kalau saya disuntik biasanya setelah keluar dari dokter, saya berasa leher saya tuh ada yang rontok, bebas. Itu anti-inflamasi. Itu biasanya. Dan kemarin saya merasa sebelah kiri kalau nelen itu kayak seperti kesangkut tulang, sakit banget. Dan saya sudah berpikir, ayo ke dokter. Saya lagi ngomong firman Kristus menyembuhkan. Saya bilang, no, saya mau praktekin. Tuhan, saya mau melihat Engkau dalam firman-Mu. Saya mau mengalami Engkau Tuhan dalam firman-Mu. Dan saya bilang, enggak. Saya tempatkan diri saya di bawah firman Kristus. Terus memperkatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Engkau telah menanggung dosaku dalam tubuhmu. Hari ini aku hidup sebagai orang yang benar karena iman. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, aku disembuhkan. Saya perjamuan, saya punya kurapan. Terus saya tempatkan diri saya di bawah firman Kristus. Keesokan harinya, mulai hilang. Mulai hilang, tapi masih ada, tapi mulai hilang. Hari Rabu pagi, betul-betul hilang. Amin. Hari Kamis, karena sudah merasa enak, sudah hilang, anak saya ajak makan, bakute. Oke, makan bakute dan saya udah berasa, ini kuahnya terlalu pedas ini, terlalu peppery, terlalu banyak lada, saya pikir. Dan betul, keesokan paginya pindah ke kanan. Nelen ludah, agak sakit, wah saya bilang, kacau nih. Ke dokter, enggak, saya enggak mau. Saya tempatkan diri lagi, saya di bawah firman Kristus. Kemudian saya perjamuan kudus, saya proklamirkan oleh bilur-bilur-Mu, saya disembuhkan. Kemudian apa terjadi? Jumat pagi, hilang total. Sabtu pagi, enggak berasa apa-apa. Sampai hari ini, enggak berasa apa-apa. Terima kesembuhan dengan iman. Ini ketersediaan, ini berkat yang besar yang Tuhan sediakan di akhir zaman. Buat siapa? Buat orang-orang yang hidupnya dibenarkan karena iman. Apa itu? Firman Kristus. Firman Kristus. Kita sudah lihat gambarannya dalam kitab Bilangan. Ini luar biasa. Tuhan memberikan 5 korban dalam kitab Imamat. Selama mereka hidup di padang gurun. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, penghapus dosa, penebus salah. Tapi detik-detik terakhir sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Tuhan kasih 1 korban lagi. Apa itu? Lembu betina merah. Lembu betina merah berbicara tentang siapa? Tentang Yesus waktu dia datang ke dalam dunia ini untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk dosamu di atas kayu salib. Kenapa saya katakan ini berbicara tentang Yesus waktu dia datang ke dalam dunia ini mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib? Karena di situ dikatakan ada 1 hal yang baru. Semua korban dalam perjanjian lama selalu dikatakan tidak bercacat, tidak bercelah. Tapi untuk khusus lembu betina merah dikatakan belum pernah kena kuk. Ini sesuatu yang baru, sangat signifikan sekali. Kenapa ini berbicara tentang Yesus waktu dia datang ke dalam dunia ini? Karena waktu dia datang ke dalam dunia ini, tidak ada satu sistem apapun yang berlaku dalam dunia ini yang mempengaruhi Yesus. Tidak ada. Dia datang, dia hidup bukan berdasarkan prinsip yang berlaku atas dunia ini. Tapi dia hidup berdasarkan prinsip kerajaan surga. Amin. Dia datang, dia mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib. Sebagai korban untuk dosamu. Dibakar sampai habis. Jadi abu. It is finished. Kemudian abunya diberikan air mengalir, living water. Jadi abu berbicara tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Living water, air hidup, air mengalir. Living water berbicara tentang firman. Jadi abu ditambah air mengalir berbicara tentang firman Kristus. Firman tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Inilah ketersediaan yang Tuhan sediakan sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Mentahirkan mereka. Kamu butuh firman Kristus untuk membersihkan kamu.
mentahirkan kamu. Itu sebabnya waktu di atas kayu salib dia ditikam lambungnya, keluar air, keluar darah. Darah mengkuduskan kamu satu kali untuk selamanya, tapi air kamu butuh dalam perjalanan hidupmu sehari-hari. Untuk mentahirkan kamu. Karena Tuhan berkata, kalau kamu gak dibersihkan kakimu, perjalanan hidupmu gak dibersihkan, you have no part with me. Kamu tidak mendapat bagian bersama-sama dengan aku. Kamu merasa Tuhan gak mendengar doamu. Kamu merasa Tuhan gak mau menolong kamu. Orang Kristen bukan hidup dengan perasaan. Orang Kristen hidup dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ini yang membersihkan kamu. Ini yang menguduskan kamu. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Firman tentang pekerjaan sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Percaya. Percaya. Jangan ada keraguan. Sama seperti orang yang di Kapernaum, dia mendengar firman Kristus. Tidak ada tanda-tanda yang Tuhan kerjakan, tidak ada mujizat yang Tuhan nyatakan, dia hanya mendengar firman Kristus dan dia percaya, kemudian dia pergi. Di saat dia percaya, pukul 1 siang, pukul jam yang sama, pukul 1 siang, anaknya di Kapernaum sembuh. Firman Kristus. Hanya kamu mendengar, jangan ada keraguan. Percaya. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Kemudian percaya. Itulah saatnya Tuhan akan menolong saudara. Amin. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Karena ini yang memberikan kehidupan. Ini yang menyembuhkan. Ini yang memberikan kehidupan. Kamu memiliki hidup yang sama seperti yang Yesus miliki. Selalu datang. Selalu tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Apapun penyakitmu hari ini. Kamu bukan hanya disembuhkan. Tapi ditambahkan lebih lagi. Hari ini kamu punya hidup yang sama seperti yang Yesus miliki. Tidak ada penyakit. Tidak ada penderitaan. Hidupmu sehat sempurna. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, tempatkan selalu dirimu di bawah firman Kristus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa luar biasa firman Kristus bagi kami. Engkau mati, engkau naik ke surga, engkau duduk di sebelah kanan Allah. Engkau tetap melayani kami. Membersihkan kami dengan firman Kristus. Itu sebabnya engkau berkata, kami hidup bukan dari roti saja. Tapi kami hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah, dari firman Kristus. Firman Kristus yang memberikan kehidupan, kesembuhan kepada seluruh tubuh kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, anak-anakmu hari ini mereka menempatkan diri mereka di bawah firman Kristus. Kalau ada yang sakit, dan hari ini mereka percaya, seperti pegawai istana di Kapernaum ketika mereka mendengar firman Kristus dan dia percaya saat itu juga, saat yang sama. Yesus berkata kepada orang ini pukul 1 siang, di saat orang ini percaya, pukul 1 siang, anaknya di Kapernaum mulai sembuh. Dan hari ini Tuhan, hari ini adalah hari keselamatan itu. Waktu ini ada waktu perkenanan itu. Di saat engkau berkenan, engkau akan menolong kami. Di saat engkau menyelamatkan, engkau akan mendengarkan kami. Dan hari ini Tuhan, ketika mereka percaya firman Kristus, bahwa engkau telah menanggung dosa mereka di tubuhnya, di tubuhmu Tuhan, di atas kayu salib, supaya hari ini mereka mati bagi dosa. Tidak lagi ada penghukuman, tetapi mereka hidup sebagai orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Hari ini ketika mereka percaya, oleh bilur-bilurnya, apapun penyakit anak-anakmu di tempat ini, semuanya disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mereka bukan hanya menerima kesembuhan, tapi ditambahkan lebih lagi. Mereka menerima kehidupan so alive. Hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga. Hidup yang sehat, diberkati, tidak pernah kekurangan satu apapun. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian. Hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya yang diberkati, sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan saudaraku buat Tuhan kita yang luar biasa.